dakwah. Itu maksudnya ya. Dan itu kalau salah hampir 18 kali ya. 31 kali. 31 kali dalam surat Ar-Rahman itu, itu 1 kali ya. Itu berulang-ulang ya, berulang-ulang di dalam surat Ar-Rahman itu. Itu menjadi perhatian kepada kita semua bahwa jangan sampai kita mengingkari nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kita sambung kajian kita yang lalu, mudah-mudahan masih ingat tentang apa yang minggu lalu. Alhamdulillah lupa. Kemajuan Muhammadiyah. Kemajuan Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah berkemajuan. Ya. Berpaham Islam yang berkemajuan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah karakter Muhammadiyah. Kalau yang lalu kita sudah mengkaji bahwa Muhammadiyah itu berpaham Islam yang berkemajuan. Artinya Muhammadiyah melihat bahwa agama Islam ini adalah agama yang sampai kapanpun akan sesuai dengan zaman. Islam itu akan memberikan solusi yang terbaik buat siapa saja. Ya. Jadi dengan kita berislam, maka kita adalah orang-orang yang berkemajuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, karakter Muhammadiyah itu adalah Muhammadiyah itu misinya adalah misi dakwah dan tajdid atau pembaharuan. Jadi ingat jamaah ya, Muhammadiyah itu misinya adalah misi dakwah. Apapun yang kita lakukan di Muhammadiyah ini, itu dalam rangka berdakwah. Ya. Kalaupun kita misalnya ada bidang ekonomi, tetap acuannya, ujungnya adalah ini adalah program dakwah. Ya. Itu maksudnya misi dakwah. Ya. Jadi sekali lagi, bukan misi politik, bukan misi kesukuan, bukan warna kulit dan sebagainya. Tapi adalah misi dakwah. Itulah Muhammadiyah. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam rangka dakwah. Karena Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam. Ya. Jadi ketika kita melakukan kegiatan apa saja, itu dalam rangka mengembangkan dakwah Islam. Ya. Dan tajdid itu pembaharuan. Ya, pembaharuan. Artinya jamaah yang dirahmati Allah, bukanlah menimbulkan agama yang baru, bukan paham yang baru, tapi paham itu sudah ada, tapi kadang-kadang di masyarakat itu muncul paham-paham yang mengkotori paham-paham Islam itu. Maka istilah gerakan Muhammadiyah disebut dengan tajdid, pembaruan, diperbaiki lagi, dibarukan lagi. Itu maksudnya adalah misi tajdid. Betul dalam kalau misalnya di Muhammadiyah itu ya berkaitan dengan ibadah misalnya. Nah, Muhammad itu mengembalikan bagaimana tata cara ibadah yang dicontohkan oleh Rasul. Ya. Dulu barangkali sudah bercampur baur dengan adat istiadat, ya. Katakanlah kalau misalnya kita di Melayu misalnya ada tradisi-tradisi adat yang kadang-kadang menyatu dengan agama. Nah, Muhammadiyah melihat bahwa itu harus dibersihkan. Jadi ini budaya hilangkan, ini budaya hilangkan. Sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan itu menjadi ibadah yang murni. Itulah yang disebut dengan tajdid, pembaruan. Nah, ini adalah karakter Muhammadiyah. Ya. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, Muhammadiyah itu bersifat moderat. Ya. Moderat itu artinya modern. Ya. Ya. Moderat itu artinya ya sama tadi yang berkemajuan. Ya. Itu maksudnya adalah moderat. Ya. Betul kalau kita lihat misalnya nonton film apa Sang Pencerah ya kan? Sang Pencerah bagaimana misalnya Muhammadiyah itu mengemas, Haji Ahmad Dahlan itu mengemas bagaimana bentuk pengajian, bagaimana bentuk pendidikan, ya, bagaimana sistem organisasi, itu semua moderat. Ya. Artinya jamaah yang dirahmati Allah, Muhammadiyah itu adalah organisasi yang modern. Ya.
yang tidak berpikir tidak sempit berpikirnya, ya. Kalau misalnya daerah lain tuh, misalnya contoh misalnya ada yang wajib misalnya kalau sholat itu pakai sarung misalnya kan, ya kalau nggak pakai sarung rasanya nggak sah misalnya, ya. Muhammadiyah nggak berpikir seperti itu, ya. Itu maksudnya Muhammadiyah itu moderat, ya, moderat, ya. Artinya Muhammadiyah itu ya mengikuti zaman, dia modern sifatnya, ya, tidak kaku, ya. Ini karakter Muhammadiyah berikutnya, yaitu Muhammadiyah bersifat moderat. Kemudian selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah, sistem organisasinya ini dia, ya. Karakter Muhammadiyah itu sistem berorganisasinya itu modern dan berjenjang, ya. Ada ranting, ada cabang, ada daerah, sampai provinsi, sampai wilayah, sampai ke pusat, berjenjang, ya. Kalau ranting itu berada di mana dia? Di desa. Di desa, ya. Kalau cabang Di kecamatan. Kalau daerah kabupaten, ya. Tapi kalau kita lihat anggaran dasar jamaah yang dirahmati Allah, ranting itu satu desa itu bisa 2, 3 atau 4 ranting, boleh. Macam kita lah, ranting Kelurahan Laut Cimba, ada berapa ranting kita nih? 2. 2, Jalan Masjid sama Laut Cimba. Itu boleh. 3 juga boleh. Nah, itu dalam anggaran dasar tuh ada itu. Ya. Misalnya nih kita ranting nih, kebetulan kita banyak, misalnya jumlah kita sampai misalnya 100 orang. Oh, terlalu banyak. Kita bagi 2, bisa. Ranting kota 1, ranting kota 2, boleh. Ya. Mekar ya, Pak. Bisa dimekarkan. Nah, cabang itu di tingkat kecamatan. Nah, kalau kita baca di anggaran dasar jamaah yang dirahmati Allah, cabang itu satu kecamatan itu bisa 2 cabang, boleh. Kalau sekarang kita kan cabang kita kan di kecamatan Kabanjai kan 1, ya. Tapi kalau misalnya kita punya ranting banyak, katakanlah ranting Kabanjai ini ada misalnya 50 ranting, ya, atau 40 ranting misalnya, maka bisa dibagi 2. Jadi cabang Kabanjai itu bisa 2, boleh. Ya, jadi cabang Kabanjai 1 misalnya, cabang Kabanjai 2 boleh, itu boleh. Tapi kalau daerah nggak boleh. Nah, daerah itu cuma 1 di tingkat kabupaten kota. Tapi kalau cabang, ranting itu boleh. Ya, sedangkan wilayah itu nggak boleh. Tetap satu provinsi itu satu wilayah. Nah, itulah jenjang organisasi di Muhammadiyah. Ya. Muhammadiyah itu induknya. Nah, ada Ortom namanya. Ortom itu singkatan daripada organisasi otonom. Artinya organisasi yang di bawah dari Muhammadiyah. Apa itu? Misalnya Aisyah. Itu Ortomnya Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ikatan Pelajar, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Nah, itu organisasinya. 600. Ya. Pencaksilatnya tapak suci. Itu ada. Ya. NA Nasihatul Aisyah. Ayo enggak. Dan dari dulu memang Muhammadiyah itu berjenjang seperti itu. Tanpa sengaja sebenarnya organisasi Islam yang lain itu meniru model organisasi Muhammadiyah. Ya. Nah, di samping struktur cabang, ranting dan sebagainya, ada lagi disebut dengan majelis atau pembantu pimpinan. Contoh misalnya macam kita di ranting ini. Kalau kebetulan nanti kegiatan kita banyak, sehingga nanti pimpinan yang direncanakan 7 orang ini misalnya nggak mampu terlalu banyak pekerjaannya, maka bisa dibuat yang disebut dengan majelis. Misalnya majelis tabligh, bisa. Majelis ekonomi, bisa. Kalau seandainya kegiatan program di ranting ini banyak dan tidak bisa di-cover oleh pimpinan harian tadi, maka bisa kita bentuk. Namanya adalah majelis. Itu dia. Ada majelis pendidikan, ya kan? Ada majelis dakwah. Nah, di cabang demikian juga.
Kalau terasa misalnya cabang itu banyak pekerjaan, maka bentuklah majelis. Tapi kalau di cabang dan daerah dan seterusnya itu wajib memang membentuk majelis. Jadi ada majelis pendidikan, majelis ekonomi. Ya. Nah di samping majelis, nah majelis ini dibentuk oleh pimpinan. Ya, macam inilah misalnya kan, ranting kota, bentuk majelis. Nah itu SK-nya dari pimpinan ranting. Nah, dari Aisyah ranting kota itu merupakan ortom dari ranting kota. Ya, kalau kita lihat secara organisasi, pimpinan Aisyah ranting kota itu ada ranting kota ya Aisyah ya? Ada. Kalau mereka calon pimpinan yang mau mereka pilih itu harus di ACC-kan oleh ranting Muhammadiyah kota. Coba lihat tadi Ustaz. Pimpinan yang terpilih calon itu harus disahkan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah kota. Itu wajib. Selama ini nggak ada. Selama ini mungkin itu kita nggak paham kan. Seharusnya ajari. Oh ini syanu sudah pas, sudah cocok kira-kira begitulah. Sudah cocok sesuai dengan ketentuan, bisa memiliki kapasitas menjadi pimpinan, calon pimpinan. Tangani disahkan. Nah, itu yang dipilih di ranting Aisyah kota. Nah, kayak gitu. Itu aturannya. Jadi musyawarah ranting Aisyah kota itu bisa tidaknya itu boleh itu berdasarkan ranting Muhammadiyah kota. Mereka harus melapor. Waktu ketiga musran mereka wajib mengundang ranting. Sebab kitalah pembinanya. Nah itu dia. Nah sama juga dengan pemuda. Pemuda itu kalau misalnya nanti musyawarah daerah, maka calon-calonnya itu aduh, sorry. Nah, calon-calonnya itu harus di-ACC-kan oleh pimpinan daerah. Nah, itu syaratnya gitu. Kalau ada misalnya ranting pemuda Muhammadiyah ranting kota, maka calon pimpinan itu disahkan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah kota. Itu peraturan di anggaran dasar. Tadi kan Sijul menghadiri kan? Apakah mereka mungkin nggak ada ya? Nggak ada dia apa ya? Minta? Nggak ada. Itu barangkali perbaikan. Tapi itu bisa nanti ketika mereka membuat SK itu nanti mereka usulkan nama-nama ini terpilih supaya di ACC-kan. Itu anggaran dasar kita. Ya. Sebab itu setiap misalnya ortom-ortom itu terikat dia dengan Muhammadiyah. Ya, itu persyaratannya. Nah, jadi berjenjang ya. Sampai penomoran surat pun ya Muhammadiyah itu ada. Ya, kode-kode surat itu bagi pimpinan ranting itu harus mempelajarinya. Kalau sudah saya kirim itu di WA, ya itu dipelajari. Ada nomor kode-kode, ya. Ada nomor-nomornya ya. Kalau untuk ranting itu nomor 5 dia simbolnya ya. Nah ini yang harus dipelajari oleh. Jadi Muhammadiyah itu punya sistem organisasi yang sudah terbaik sekali ya. Nah itu nanti persurat administrasi surat menyurat kita di ranting demikian juga ya. Nanti ada surat buku terkait dengan surat menyurat. Oh, ada surat dari cabang, catat itu. Nah, nomor 1 surat dari cabang nomor sekian tentang apa dia? Nah, itu tugas sekretaris. Itu dia, ya, itu dia. Jadi setiap surat yang dikirim di WA atau apa, dicatat. Macam tadi undangan dari PRA kota, catat dia nomor dia. Nah, tentang apa? Itu dia. Sehingga nanti ketika pas kita musran yang akan datang, sekretaris sudah melapor surat yang masuk sekian, surat yang keluar sekian. Nah, itu dia.
Demikian juga surat yang keluar. Ya, jadi usahakanlah nanti ada surat yang keluar. Nah, misalnya surat minta kepada cabang, nah minta kepada ini bisa buat surat. Jangan nanti sekretaris 5 tahun nggak pernah buat surat. Itu dia. Usahakan buat surat. Minimalnya surat peringatan kepada anggota. Kan gitu kan? Ya kan? Ini. Ya. Menurut daftar absen sudah 4 minggu enggak datang. Nah, bagaimana kabarnya? Kalau sakit nggak ada informasi ya kan? Itu bisa, ya kan? Itu catat dia. Sehingga nanti 1 tahun ini surat keluar sekian, surat masuk sekian. Dicatat dia di buku administrasi. Ya, sehingga nanti ketika misalnya laporan pertanggungjawaban apakah nanti pada muspimran nanti, nah itu udah ada. Nah, kita terima surat dari ini jelas dia. Ya. Jadi jangan surat itu misalnya ya dikantongi atau tak taruh ya kan. Tapi minimalnya penomornya sudah ada. Seperti itu. Ya. Dan sekarang sebenarnya sudah sangat mudah sebenarnya lewat IT misalnya. Kalau ada pun dikirim lewat WA misalnya, itu simpan di drive misalnya ya. Nanti yang paham bisa diajari misalnya di drive. Sehingga di drive itu sampai kapanpun tersimpan rapi. Ya, mungkin kertas fisiknya sudah hilang, tapi kertas filenya tersimpan rapi di drive kita. Ya kan? Itu dia jelas sekali. Nah, ini supaya ranting kota ini manajemen organisasinya ya ada peningkatan lebih baik ya, itu dia. Apalagi sekretarisnya muda pula, akan semangat pula kan. Nah, ini harus seperti ini. Ganteng pula. Hah? Ganteng pula. Ganteng pula. Kan itu pula. Ya kan? Itu dia ya. Itu dia. Nah, ini harus jadi Muhammadiyah seperti itu ya. Jadi secara memang manajemen administrasi kita yang modern. Ya, jadi tertata dia surat pengundurannya, jadi lengkap dia ya. Jadi termasuk juga keuangan dan sebagainya ya. Itu macam keuangan misalnya kita biasakan saja, misalnya laporan itu per bulan, nanti per 3 bulan nanti mungkin diambil salah satu dari anggota kita ini sebagai ada sekarang lembaga keuangan namanya, lembaga pemeriksa keuangan. Nah, dia ikut tangan tetap. Oh, berarti dana jelas. Kalau ditanya anggota berapa dana kita, sekian, udah jelas dia. Bilang Januari, ya kan gampang ya sebenarnya kalau masalah apa kan. Yang penting jangan nanti masuk keluar, tapi telah kapan hitung, ya kan? Nah, yang penting setiap pengajian masuk hari ini, keluar hari ini saldo sekian. Nah, itu dia. Jadi ini menjadi pembukuan yang lebih baik. Jelas. Ya, itu jelas ya. Jadi Muhammadiyah itu punya sistem seperti itu. Ya, punya sistem itu. Dan kita juga saling ingatkan aja. Gimana bendara misalnya, bagaimana keuangan kita? Nah, kan itu. Sehingga setiap minggu itu ya macam ranting Timba ya. Nah, itu ranting dalam masjid. Nah, itu setiap pertemuan bilang, hari ini kasih kita sekian. Nah, itu jelas dia. Nah, itu dia. Jadi itu kita sistem organisasi kita yang lebih baik, yang modern itu dia. Kemudian berikutnya jamaah yang dirahmati Allah, amal usaha yang berkeunggulan. Yang namanya amal usaha itu, pengajian ini termasuk amal usaha namanya. Ya. Bukan amal usaha itu bukan berarti bisnis, enggak ya. Setiap yang namanya kegiatan itu bisa dikategorikan amal usaha. Ranting ini amal usahanya apa? Pertama pengajian, itu masuk amal usaha. Ya. Kalau kita ingin lebih maju lagi tadi, misalnya gagasan mudah-mudahan nanti ada di sini, mungkin dalam bentuk yang lain misalnya, yang sosial, dakwahnya, ekonomi, boleh kita kembangkan. Artinya kita berkeinginan, tapi kita sepakat, kita berkeinginan bahwa ranting kita ini harus banyak programnya. Tidak hanya pengajian seperti ini. Kita harus memunculkan program yang lain. Ya.
Apa itu? Ya kita bicarakan nanti sesama anggota. Dan pasti kita tidak mau kegiatan kita hanya pengajian seperti ini. Ya. Kita harus ada gerakan-gerakan yang lain. Apakah gerakan ekonominya, apakah gerakan pendidikannya, apakah gerakan sosialnya, itu kita pikirkan lah. Ya. Terus kita pikirkan. Jadi amal-amal usaha kita berkeunggulan. Kalau ada tingkat pusat atau tingkat wilayah, Muhammadiyah itu kalau misalnya kita hitung-hitung, ini kan semacam korporasi besar ini. Ya. Tanahnya mungkin Muhammadiyah itu adalah organisasi yang terkaya. Ya. Tanahnya, perguruan tingginya, pendidikannya. Kalau di Tanah Karo saja, tanah kita mungkin kalau kita hitung-hitung luasnya mungkin kita kumpul-kumpul mungkin ya hampir-hampir 1 hektar juga kalau kita kumpul-kumpul ya. Lumayan, belum lagi investasi apa kita, investasi bangunan kita dan sebagainya. Nah, itu baru Tanah Karo yang barangkali tidak begitu pesat Muhammadiyahnya. Kalau macam di Jawa sana, wah, Ranting aja sudah punya usaha-usaha Pendidikan. rumah sekolah yang baik dan sebagainya. Cabang ada yang punya pom bensin ya kan. Dan kita harus meraih ke sana. Dan memang kalau kita mau jujur di Sumatera Utara ini memang tidak ada yang apa namanya, yang ranting atau cabang itu yang bisa kita unggulkan. Sebab itu ketika ada lomba cabang dan ranting unggulan di tingkat pusat, kita nggak pernah menang. Kenapa? Tak ada yang bisa kita unggulkan. Nah, tapi kalau ranting kota ini nanti kita mau berjibaku 2-3 tahun ke depan, wah, ada terobosan yang unik, amal usaha yang bagus, ya bisa kita calonkan nanti menjadi lomba pengembangan cabang dan ranting, ya kan? Tapi kalau seperti gini aja, ya nggak mungkin kita usulkan. Ada nilai yang lebih. Nah, misalnya, contoh misalnya ranting kita punya masjid, nah, atau punya pendidikan, atau punya usaha ekonomi, itu bisa. Ya. Nah, atau kalau kita di daerah wisata, mungkin kita punya kegiatan wisata misalnya, itu bisa. Ya. Itu yang harus kita pikirkan. Nah, ini amal usaha yang berkeunggulan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, karakter yang lain, Muhammad itu berperan aktif memajukan umat dan bangsa. Jadi Muhammadiyah itu jamaah yang dirahmati Allah, itu dia berperan aktif. Tidak saja untuk anggota Muhammadiyah, tapi untuk umat Islam. Ya. Tidak saja untuk umat Islam, untuk bangsa. Maka tidak hanya untuk bangsa Indonesia saja, malah sampai ke tingkat internasional. Ya. Bayangkan misalnya tentang Palestina kemarin, dapat informasi, ya puluhan M dikirim oleh Muhammadiyah untuk bantuan ke Palestina misalnya. Muhammadiyah sudah membangun rumah sakit di Palestina, ya kan? Waktu COVID misalnya bagaimana Muhammadiyah itu berjibaku membantu untuk kemanusiaan. Kalau misalnya Muhammadiyah itu misalnya cakap tidak berpikir untuk orang lain, wah, uang untuk ke Palestina itu disimpan lumayan itu kan. Tapi Muhammadiyah nggak berpikir seperti itu, dia membantu orang lain. Nah, itulah yang berkemajuannya Indonesia itu, Muhammadiyah itu, ya. Jadi Muhammadiyah itu ingin melihat citra Islam itu ya seperti Muhammadiyah lah. Ya. Bayangkan jamaah yang dirahmati Allah di Papua itu yang mayoritas Kristen, dibangun Muhammadiyah pendidikan perguruan tinggi, mahasiswanya itu paling-paling 10% Muslim. Bayangkan itu. Malah ada di Papua itu daerah tuh belum ada sekolah, dibangun sekolah oleh Muhammadiyah. Dan banyak yang bersyukur bisa bersentuhan dengan Muhammadiyah. Nah, itulah yang kemarin di grup ada namanya Krismu.
Kristen Muhammadiyah. Bukan orang Kristen Muhammadiyah, tidak. Tapi orang Kristen yang dia itu memiliki apa namanya? Yang memilih bahwa dia Muhammadiyah itu berjasa dengan diri dia. Ya. Kalau nggak ada Muhammadiyah, mungkin pendidikan aku begini. Ya. Ketika dia sekolah di Muhammadiyah, dia bersentuhan dengan nilai-nilai keislaman lewat Muhammadiyah. Ketika dia sekolah di Muhammadiyah, tidak ada diskriminasi, tidak ada pemaksaan akidah. Sehingga banyak orang-orang yang Kristen yang sekolah di Muhammadiyah itu dia tertarik dengan Muhammadiyah. Itu disebut dengan krismu. Jangan sampai salah kita, ya, jangan sampai salah. Jadi Kristen Muhammadiyah namanya. Ya, dia tertarik. Ya. Itu dia. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah berkarakter tidak berpolitik praktis. Nah, ini Muhammadiyah itu organisasi Islam, bukan organisasi politik. Ya. Muhammadiyah itu tidak berperan aktif di bidang politik. Waktu nanti jangan harap misalnya nanti ada pimpinan pusat mengeluarkan surat bahwa Muhammadiyah itu calon presidennya adalah A atau B atau C, itu enggak ada. Tidak akan keluar. Nah, itu juga artinya nanti di pimpinan ranting ini jangan sampai ada surat resmi yang keluar atas nama ranting bahwa memilih si A jadi caleg, si memilih si B jadi bupati atau dan sebagainya. Itu nggak boleh. Tapi kalau bisik-bisik boleh lah. Ya kan? Ya kan? Ada tim suksesnya Rafdinal di sini, ya kan? Ya kan? Bisik-bisik boleh. PKS. Ya. Tapi kalau surat resmi nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Sehingga saya pun ketika Amin Rais jadi presiden pun tidak ada tuh surat resmi dari pimpinan pusat bahwa calon kita adalah Amin Rais. Tapi secara bisik-bisik, namanya bisik-bisik boleh lah. Ya. Kenapa Muhammadiyah tidak membuat seperti itu? Sebab itu sangat rentan terhadap perpecahan. Bayangkanlah kita di ranting ini. Mungkin ada partai A, ada partai B, ada partai C. Yang mana mau kita pilih? Pasti berantem kita di ranting kita ini. Pasti berantem. Nah, oleh sebab itulah Muhammadiyah itu karakternya itu tidak menyinggung masalah partai politik atau ikut berpolitik secara praktis. Ya, tidak akan dukung-mendukung. Ya, itu dia. Sebab itu ketika Pilpres yang lalu 2024 ini, ya Muhammadiyah itu ada badai mayem-mayem, nggak ada misalnya menjagokan calonnya mau jadi ini, nggak ada. Sebab itu politik itu adalah kepentingan sesaat saja. Ya, kepentingan sesaat. Tapi walaupun dia kepentingan sesaat, itu bisa membuat ya tajamnya perselisihan di antara kita. Lihat aja hari ini bangsa kita kan sudah apa namanya, sudah sikut menyikut kan, hanya gara-gara Pilpres. Itu dia. Nah, melihat itulah maka Muhammadiyah ya karakternya ya, berkomitmen tidak akan terlibat dalam bidang politik praktis. Biarlah itu urusan partai-partai itu dia. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, inilah beberapa karakter Muhammadiyah yang harus kita pahami sebagai warga Muhammadiyah. Karena kita sudah berada di rumah Muhammadiyah, di ranting Muhammadiyah, maka kita harus pelan-pelan kita memahami tentang Muhammadiyah. Tentu terkhusus para pimpinan yang akan membawa ranting kita ini 5 tahun ke depan. Sekali lagi seperti saya sampaikan yang lalu, nah, mari kita bersama-sama untuk memajukan ranting kita ini. Ini barangkali jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita terkait dengan masalah Muhammadiyah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu kita, pemahaman kita tentang Muhammadiyah, maka semakin cintalah kita kepada Muhammadiyah. Ini barangkali lebih dan kurang mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang barangkali mau ditanyakan, ya mari kita diskusikan bersama-sama, baik terkait dengan materi kita atau hal-hal yang lain. Demikian saja, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Erwin Tanjung yang telah menyampaikan apa itu Muhammadiyah. Semoga kita mengerti dan dapat memahami apa itu Muhammadiyah dan kita bangga menjadi warganya. Amin.